kunci istiqomah adalah hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Maka yang perlu kita ketahui juga, salah satu yang menjadi perubah peta, game changer dalam kehidupan keistiqomahan kita, itu tuh lisan, jamaah. Lisan itu benar-benar mempengaruhi. Jadi lisan itu tuh menentukan banget. Sebagaimana dalil hadis yang kemarin. Hadis kemarin kan belum selesai tuh. Coba kita lanjutkan hadisnya, kita akan menemukan jawabannya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang itu tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Jadi iman seseorang itu tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Dan hati seseorang ini, camkan, dan hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya dulu istiqomah. Sampai lisannya dulu istiqomah. Jadi hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Sampai lisannya istiqomah. Jadi kalau kita urutin, iman kita tidak akan istiqomah. Sampai kapan? Sampai hati kita istiqomah. Dan hati kita tidak akan sampai pada titik istiqomah sampai lisan kita istiqomah. Masya Allah. Jadi menentukan apa enggak, jemaah? Sangat menentukan. Sangat menentukan. Lisan ini bahayanya minta ampun. Jadi bukan hanya lisan itu produsen dosa, tapi itu menentukan keistiqomahan kita. Sampai-sampai para ulama kita itu menyatakan bahwa modal hidup tuh dua hal aja, jemaah. Secara umum ya. Kalau kita sitir, lagi-lagi disitir loh. Modal hidup tuh dua aja. Hati dan lisan. Itu poinnya. Hati dan lisan. Makanya salah satu ucapan para ulama, almar'u bi asgharaih. Seseorang itu dengan dua hal kecil dalam dirinya. Jadi artinya baik buruk seseorang, sukses atau gagalnya seseorang, berhasil atau hancurnya seseorang, istiqomah atau tidaknya seseorang, ini tergantung dua hal ini. Dan dua hal ini kecil-kecil dalam tanda kutip. Jadi dalam tanda kutip itu bukan sesuatu dengan bentuk besar, itu kecil-kecil. Almar'u bi asgharaih. Yang pertama qalbu bi qalbihi, hatinya, dan yang kedua lisannya. Subhanallah. Hatinya dan lisannya. Jadi orang cerdas itu penting. Jadi orang yang otaknya encer itu penting. Tapi orang yang punya hati yang bersih dan lisan yang baik itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Punya dada yang bidang bagi laki-laki itu bagus. Perut six pack oke. Tapi punya hati yang bersih
Dan lisan yang jujur, tulus, dan baik itu jauh lebih penting. Kalau kita bisa work out, kita bisa olahraga untuk membidangkan dada kita, mengkotak-kotakkan perut kita itu, lalu misalnya ibu-ibu melangsingkan terus pinggulnya segala macam, harusnya kita lebih punya waktu untuk menata dua hal ini, hati dan lisan. Ini modal hidup, modal sukses tuh itu. Orang punya otak yang gak cerdas, tapi punya hati yang tulus, lalu lisan yang indah, peluang suksesnya besar loh. Dan bukan jadi orang-orang biasa-biasa aja, dia bisa jadi punya posisi tinggi, rizkinya lancar, dan dia akan dapatkan dunia akhirat. Beneran. Hati, lisan. Hati, lisan. Hati, lisan. Kita berpikir, gua harus cerdas, pelajaran A, pelajaran B, bagus. Tapi kalau hati dan lisan gak baik, percuma deh, percuma. Hati dan lisan itu kuncian hidup. Ingin punya hidup indah, hidup berkah, hidup diridhoi, pegang dua ini aja. Karena kita nggak bisa mengendalikan semuanya. Misalnya terlalu capek, udah pegang dua ini. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, yang dikerjain banyak, udah pegang dua hal ini. Pegang dua hal ini, hati, lisan. Hati, lisan. Itu kaidahnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah SAW, khalifah yang keempat, sahabat yang sangat cerdas, beliau mengatakan, al-lisanu qiyamul badan. Fa idza istaqama al-lisanu istaqamatil jawarih. Lisan itu pemimpin seluruh badan. Kalau lisan itu istiqomah, badan pun akan istiqomah. Wa idza taraba lisan lam taqum lahum jarihatun. Dan kalau lisan itu goncang, maka anggota badan yang lain pun akan atau tidak akan menjalankan perannya dengan baik. Benar. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjelaskan masalah ini. Lisan itu salah satu pimpinan badan. Setelah hati tentu saja. Itu pengaruh. Pengaruh. Barang siapa yang istiqomah, jaga lisannya, jamaah. Jaga lisannya. Jaga lisan. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu pernah mendengar salah satu ucapan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyah. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bicara yang isinya nggak ada Allahnya gitu. Nggak berbicara tentang Allah, nggak membahas tentang Allah. Jangan bicara seperti itu. Jangan perbanyak bicara seperti itu. Lalu kata beliau alaihissalam, fataksu qulubukum, atau fataksu qulubukum, kalau engkau banyak bicara yang tidak ada pembahasan tentang Allahnya, maka hati kalian akan keras. Hati-hati kalian akan keras. Fa innal qalbal qasi ba'idun minallah walakin la ta'lamun. Sesungguhnya hati yang keras itu jauh dari Allah, tapi kalian tuh nggak ngerti. Kalian nggak ngerti. Itu dalam, jamaah.
Lihat sesuai nggak dengan sabda Nabi? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah iman seseorang sampai istiqomah, sampai dia istiqomah, sampai hatinya dulu istiqomah. Kita lihat lagi hadisnya. Dan hatinya tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi hatinya nggak akan dianggap istiqomah. Hatinya tidak akan dianggap sebagai hati yang istiqomah sampai lisannya istiqomah.